Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan ingin kita semua mengetahui bahwa kita semua memiliki kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa Dia ingin memberi perlakuan yang istimewa bagi setiap kita. Dia juga ingin kita mempercayai kemurahannya dan menikmati kemurahannya sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, ayat ini hendak menjelaskan bahwa Tuhan ingin kita mengetahui bahwa kemurahannya bisa terus meningkat dan semakin besar di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, semakin kita percaya dan mengenal kasih-Nya dan terus-menerus memperkatakannya, maka akan semakin banyak kita melihat kemurahannya bekerja di dalam hidup kita. Dalam Perjanjian Lama, di sana dikisahkan seorang perempuan yang bernama Ruth. Ruth ini adalah perempuan Moab, seorang janda yang miskin. Ia tinggal bersama Naomi, mertuanya di Bethlehem. Ia tinggal di tengah-tengah orang Yahudi yang melihatnya sebagai seorang perempuan Moab yang terbuang. Ruth seolah-olah sebagai seorang janda miskin dari suku yang salah, yaitu suku Moab, di tempat yang salah, yaitu di Bethlehem. Ada banyak faktor yang bisa membuatnya mengurung diri, mengasihani diri, atau menjadi kecewa dan bersungut-sungut. Namun sebaliknya, saudara, Ruth percaya bahwa kemurahan Tuhan ada atas kehidupannya. Dan karena itu, ia berkata begini di dalam Ruth pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ini luar biasa, saudara. Sekali lagi, saya ulangi, Ruth berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saudara, secara alamiah, Ruth banyak faktor yang mungkin menghalangi hidupnya untuk sukses dan bahagia. Ya, karena dia dilihat sebagai suku yang salah, janda yang miskin dari suku yang salah, yaitu suku Moab, dan kemudian berada di Bethlehem. Ya, bagi orang Yahudi melihat itu sebagai tempat yang salah. Dia tidak layak ada di Bethlehem karena dia orang Moab. Ya. Nah, jadi lihat bahwa secara alamiah Ruth memiliki banyak faktor yang menghalangi hidupnya untuk sukses dan bahagia. Tetapi karena ia mempercayai kemurahan Tuhan, Ruth tidak hanya menjadi istri orang terkaya di Bethlehem saat Boas menikahinya, tetapi ia juga menjadi ibu dari neneknya Daud, dan nama Ruth masuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus sekalipun ia bukan orang Yahudi. Ini luar biasa, saudara. Inilah kemurahan Tuhan yang bekerja atas hidupnya Ruth. Kemurahan ini juga
akan bekerja atas hidup saudara dan saya. Janganlah melihat apa yang tidak Anda miliki sekarang, saudara. Jangan melihat kekurangan Anda saat ini. Tetapi percayalah kepada kemurahan Tuhan. Dan lihatlah berkat-Nya yang melimpah atas hidup saudara. Jadi saudara percaya bahwa Tuhan berkemurahan atas hidup kita. Sekalipun mungkin kita banyak faktor yang kita miliki untuk menghalangi kita menjadi orang sukses dan bahagia. Tetapi kemurahan Tuhan atas kita sempurna. Dan kemurahan inilah yang akan membuat saudara akan sukses dan bahagia. Seperti Ruth. Karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah kita melihat kemurahan Tuhan ini menjadi hal yang luar biasa dan utama dalam hidup kita. Bahkan kita berkata, biarlah Tuhan berkemurahan atas hidupku. Tuhan berkemurahan atas keluargaku. Tuhan juga berbelas kasihan kepada kami semua. Dan oleh perkataan itu saudara, membuat saudara dan saya mengalami kemurahan Tuhan yang real. Sehingga kita akan sukses dan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami ada. Dan oleh kemurahan-Mu juga kami bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun kami memiliki banyak faktor untuk menjadi orang yang sukses, memiliki banyak faktor membuat kami tidak mengalami kebahagiaan, tapi kemurahan Tuhan membuat kami hidup bahagia. Terima kasih. Kemurahan itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus bagi kami. Yesus adalah kemurahan Allah yang sempurna bagi kami. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.